Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sulit bagi Shaolin untuk membayangkan bahwa dia akan berada di negeri yang asing. Pada saat ini di hadapannya terdapat kemah tenda dan suasananya di sini sangat panas. Di sekitar kemah tenda itu ada seorang wanita Tibet yang mengenakan pakaian longgar dan berlengan panjang. Wanita itu melambai-lambaikan tangannya. Dengan lengan panjang berkibar seperti api yang menyala. Selain pakaian longgar dan lengan panjang, gadis Tibet itu mengenakan banyak cincin dan gelang yang bergemerincing tanpa henti saat menari. Ini adalah pesta api unggun terindah, ucap Shaolin dengan tertegun. Dia belum pernah melihat tempat yang begitu eksotis seperti ini sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendekati tenda dan berjalan ke api unggun. Sebagian besar gadis Tibet pendek dan berkulit gelap. Namun ketika dia mendekati api unggun itu, tiba-tiba para gadis Tibet terkejut dan langsung mengelilinginya dengan rasa ingin tahu karena tubuh Shaolin yang berbeda dari mereka yaitu tinggi dan putih. Pada saat ini mereka menatap dirinya dengan tatapan terkagum, sambil mengucap beberapa hal yang tidak dapat dipahami Shaolin. Apa yang kalian bicarakan? Ucap Shaolin sambil mundur sedikit menghindari tatapan wanita itu. Tiba-tiba terlihat seorang gadis Tibet dengan kepang terpanjang, mata terbesar dan senyum manis muncul dari kerumunan. Dia berkata dengan manis, "Kami berbicara dengan dialek lokal. Kau bukan dari daerah setempat kan?" Ucap gadis itu. "Benar. Aku bukan berasal dari daerah sini," ucap Shaolin dengan bingung. Mendengar percakapan para gadis Tibet yang seakan terus memujinya, membuat Shaolin sedikit tersipu. Melihat Shaolin yang tersipu, mata gadis itu menjadi lebih intens. Dan dia berkata dengan ramah, "Hai, namaku Li Hua. Senang berkenalan denganmu." "Namaku adalah Shaolin," ucap Shaolin yang juga memperkenalkan dirinya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sesosok pria kekar keluar dari tenda dan langsung menuju tempat Shaolin yang dikerumuni dengan gadis-gadis Tibet itu. Pria-pria ini bertelanjang dada, dengan sepotong kulit menempel di dada dan punggung mereka. Mereka tidak tinggi, tetapi tubuh mereka sangat lebar dan sekilas mereka terlihat sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Shaolin berkata kepada Li Hua, "Li Hua, maaf, aku harus pergi." Li Hua langsung melirik pria kekar itu dengan tatapan yang tajam. Dan akhirnya para pria kekar itu berhenti di tempat dan tidak terus melangkah maju. "Jangan panik, mereka tidak bermaksud jahat. Kau harus tetap di sini, karena akan ada sekelompok besar orang luar sepertimu yang akan datang besok pagi," ucap Li Hua kepada Shaolin. Shaolin yang mendengar kata-kata itu seketika langsung terdiam. "Orang luar sepertiku, aku bahkan belum pernah melihat hantu selama aku berjalan. Bagaimana mungkin ada orang luar?" ucap Shaolin dengan bingung. "Apa yang aku katakan itu benar," ucap Li Hua sambil mengendipkan matanya yang besar dan polos. "Kemarilah, kau bisa tidur di tendaku malam ini, dan aku akan menceritakan kisah bangsaku kepadamu," ucap Li Hua dengan bahagia. Shaolin yang mendengar kata-kata itu langsung tercengang. "Hah? Apakah tidak masalah?" ucap Shaolin sedikit mengeringit. Tanpa kata-kata yang panjang lagi, dia langsung mengikuti Li Hua ke tendanya malam ini. Pada saat ini Li Hua duduk di tempat tidur dan Shaolin bermeditasi di tanah. Seorang pria dan seorang wanita yang berada di dalam satu tenda benar-benar memalukan. Setelah sekian lama, Li Hua tiba-tiba mulai melepas pakaiannya dan sosok cantik gadis itu secara bertahap terungkap. Shaolin segera menutup matanya. Tanpa diduga gadis itu baru saja melepaskan mantel tebalnya dan kemudian langsung tertidur. Di tengah malam, Shaolin tidak tertidur dan sangat sulit bagi siapapun untuk tertidur dalam situasi saat ini. Jelas sulit baginya untuk tertidur malam ini. Selain karena godaan di depannya, karena dia juga menyadari bahwa basis kultivasinya telah turun dengan serius. "Ada apa dengan kekuatanku? Mengapa aku rasa ini sangat menurun? Mungkinkah basis kultivasiku telah disegel?" ucap Shaolin. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kultivasinya benar-benar turun drastis sehingga dia tidak jauh berbeda dengan orang biasa. "Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang kultivasiku telah hilang. Bagaimana aku bisa menemukan kakak perempuanku?" ucap Shaolin. Memikirkan hal ini, Shaolin menjadi semakin tidak nyaman. Tetapi di bawah ketidaknyamanan semacam ini, tanpa disadari dia benar-benar tertidur lelap. Keesokan harinya, ketika dia terbangun, terlihat Li Hua telah menghilang. Dan ada sebotol susu kambing di samping tempat tidur yang pasti ditinggalkan oleh Li Hua. Dia kemudian membuka tutup botol dan meminumnya dan setelah itu dia langsung mandi. Namun begitu dia keluar dari kamar mandi, dia mendengar suara gaduh. Shaolin kemudian mencari suara itu dan melihat sekelompok orang luar datang.
Pakaian kelompok orang luar ini tidak berbeda dengan pakaiannya. Pada saat ini dia tetap berdiri di tempatnya dan tidak melangkah maju untuk menyapa mereka karena dia tidak mengenal mereka. Maka dia kemudian memalingkan kepalanya dan berjalan ke arah lain. Sekarang Shaolin tidak bisa untuk menggunakan kekuatannya seperti terbang. Jadi dia hanya bisa mengandalkan kuda untuk transportasi. Setelah berjalan meninggalkan tenda, dia melihat pasar yang telah ramai dengan aktivitas jual beli. Seketika dia langsung berjalan ke arah salah seorang pedagang. "Tuan, bagaimana kalau aku membeli kuda ini?" ucap Shaolin. Penjual kuda itu adalah pria kurus. Ketika dia melihat Shaolin yang masih remaja, dia langsung berkata dengan mencibir, "Kuda jenis apa yang akan kau beli, nak? Pergilah dan segera meminta kepada ayahmu." "Tuan, mengapa aku harus memanggil ayahku kalau aku sendiri punya uang?" ucap Shaolin sambil menatap pria kurus itu. "Memang tidak banyak tael perak yang aku miliki, tetapi ada beberapa koin emas," ucap Shaolin melanjutkan. "Anak muda, kudaku sangat berharga. Setidaknya harganya 150 tael perak," ucap pria itu sambil melirik saku Shaolin dengan tatapan yang sinis. Kupikir hargamu salah," ucap Shaolin sambil menggelengkan kepalanya. "Salah? Kenapa kau bilang hargaku salah?" "Nak, kalau kau tidak punya uang, pulanglah dan merengek dengan ayahmu agar membelikannya untukmu," ucap penjual itu dengan acuh tak acuh. Kuda ini sangat perkasa. Sayang untuk menjualnya seharga 150 tael perak. Seharusnya bernilai setidaknya 300 tael perak, ucap Shaolin sambil memegang dagunya. "Apakah kau bercanda?" ucap penjual itu dengan terkejut. "Aku tidak bercanda. 1 tael emas kira-kira sama dengan 60 tael perak. Aku punya 5 koin emas di sini, tepatnya 300 tael perak," ucap Shaolin dengan serius. "Aku punya 5 koin emas di sini, tepatnya 300 tael perak," ucap Shaolin dengan serius. Tanpa sepatah kata pun dia langsung memberikan 3 koin emas miliknya dan langsung mengambil kuda itu. "Dasar pria bodoh dan serakah," gumam Shaolin dalam hati. Pada saat ini dia menyadari bahwa orang-orang di daerah ini tidak hanya bodoh tetapi juga serakah. Setelah beberapa saat, terlihat sosok pemuda yang berbeda dari orang-orang biasa. Dia berpakaian putih sama seperti pakaian Shaolin. Ketika Shaolin memandangnya, pemuda itu juga memandang Shaolin. Ketika mata mereka saling bertemu, Shaolin tersenyum padanya tetapi pemuda itu menoleh dengan angkuh. "Hah? Apa yang membuatnya begitu sombong? Dia mengabaikanku," ucap Shaolin dengan sangat keras, sepertinya dia sengaja berbicara dengan pemuda itu. Segera dia berjalan ke arah pemuda itu. Tetapi arah yang ditujunya adalah kios yang paling dekat dengannya. Ada beberapa komoditas murah di kios itu, tetapi harganya tidak masuk akal. Tetapi Shaolin sama sekali tidak peduli. "Tuan, bagaimana cara membeli barang ini?" Tiba-tiba terlihat seorang pria parubaya gemuk masuk ke tenda. "Tuan muda memiliki penglihatan yang bagus. Ini semua adalah mutiara berkualitas tinggi." "Apa? Di mana mutiara yang Anda maksudkan?" "Itu jelas terbuat dari batu biasa," ucap Shaolin dengan ekspresi datar. Setelah berpikir sejenak kemudian dia bertanya lagi. "Lalu berapa harganya?" 60. "Tidak, 70. 80 tael perak." "Ya, itu adalah 80 tael perak," ucap pria gendut pemilik kios itu. Shaolin mengangkat suaranya dengan sengaja. 80 tael perak, ucap Shaolin dengan nada yang agak tinggi. Pria besar gendut itu terkejut. "Ada apa? Mutiaraku ini diambil dari laut dalam dan perjalanannya cukup sulit. Jadi ya pantaskan kalau harganya mahal," ucap pria gendut itu. "Tapi mutiaramu itu palsu," ucap Shaolin sambil memperhatikan mutiara itu. "Hah, anak muda, kalau kau tidak punya uang, kau jangan fitnah jualanku seperti ini," ucap pria gemuk besar itu dengan sedikit kesal. Sebelumnya dia pernah melihat anak ini menghabiskan banyak uang untuk kuda busuk sebelumnya. Jadi dia juga berencana untuk menipu Shaolin. Dia mengira bahwa Shaolin adalah anak bodoh dengan banyak uang. Tetapi mengapa dia tiba-tiba bisa menjadi pintar? "Siapa yang bilang mutiaraku palsu?" ucap pria gendut dan kemudian dia kembali berkata, "Apakah kau jadi membelinya atau tidak? Sepertinya aku harus memainkan trik kecil untuk para pedagang serakah ini," gumam dalam hati Shaolin. Kemudian dia tiba-tiba mengubah ekspresinya. "Tetapi menurutku yang palsu lebih berharga daripada yang asli. Karena Anda harus memolesnya secara manual. Jadi kupikir yang palsu seharusnya lebih mahal," ucap Shaolin sambil menatap pria itu. "Nah, karena harga mutiara asli adalah 80 tael perak, mari kita jual mutiara palsu ini dengan harga 160 tael perak."
Ucap Shaolin sambil tertawa di dalam hatinya. Shaolin mengucapkan kata-kata ini dengan sangat keras, sambil berjalan pergi meninggalkan pria itu. Pria gemuk besar yang menjual mutiara palsu belum pernah melihat seseorang seperti Shaolin. Ketika Shaolin semakin menjauh, tiba-tiba ada tangan kecil lembut yang meraih Shaolin. Itu ternyata adalah Li Hua. Tanpa sepatah kata pun, Shaolin langsung menarik Li Hua untuk berlari bersamanya. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya berhenti. Dasar idiot, mengapa kau tidak mengajakku ketika kau hendak membeli sesuatu? Dan kau bahkan menghargai mutiara palsu itu cukup tinggi, ucap Li Hua dengan marah. Sebelum Li Hua dapat berbicara lagi, Shaolin berkata terlebih dahulu, aku tahu, harga mutiara paling berharga hanya 8 tel perak, ucap Shaolin. Li Hua terkejut mendengar kata-kata Shaolin. Jadi kau tahu segalanya, ucap Li Hua dengan tatapan heran. Hahaha, aku sangat pintar. Kenapa aku tidak tahu? Ucap Shaolin tersenyum. Li Hua seketika menjadi bingung dengan perkataan Shaolin. Lalu kenapa kau masih dibodohi? Ucap Li Hua bertanya. Terkadang dibodohi bisa menguntungkan. Tunggu dan lihat saja. Ucap Shaolin tersenyum. Li Hua juga tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Shaolin dan berpikir bahwa anak itu pemarah dan hanya bisa berbicara omong kosong. Shaolin mengabaikan ekspresi bingung di wajah Li Hua. Sebaliknya dia menyematkan mutiara yang dibelinya tadi dengan harga tinggi di antara rambut Li Hua. Lihatlah, Li Hua yang baik. Jangan marah. Lihat betapa cantiknya dirimu jika dikenakan di kepalamu. Dirimu cantik seperti seorang putri. Tapi sayangnya tidak ada pangeran yang cocok denganmu. Ucap Shaolin kemudian berkata sambil tersenyum. Hahaha, bukankah kau adalah seorang pangeran yang konyol? Ucap Li Hua tertawa terbahak-bahak. Kau bilang aku bodoh? Tunggu saja. Kau akan tahu setelah beberapa saat apakah aku bodoh atau tidak. Ucap Shaolin tentu saja dia tidak akan mengakui bahwa dia bodoh. Kemudian Li Hua menunjukkan ekspresi bingung lagi. Kau bocah bodoh. Kau selalu mengatakan hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ucap Li Hua. Tepat ketika Shaolin hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang pria berteriak dengan keras. Apakah anak laki-laki yang membeli kuda itu ada di sini? Ucap seseorang tampaknya hendak mencari Shaolin. Shaolin terkejut dan buru-buru menarik Li Hua ke tenda terdekat. Lihat, orang-orang yang akan aku tipu ada di sini. Dan kau harus bersembunyi di bawah selimut. Jangan katakan apapun. Ucap Shaolin sambil tersenyum. Sebelum Li Hua dapat berbicara, Shaolin menyembunyikannya di bawah selimut dan berkata, aku ada di sini, silahkan masuk. Ucap Shaolin menyuruh orang-orang yang mencarinya untuk masuk ke tenda. Kemudian lebih dari selusin orang masuk bersama. Dan pemimpinnya adalah sang penjual kuda. Selusin orang itu membawa paket dengan berbagai ukuran, terutama pria gendut yang menjual mutiara palsu sebelumnya. Dan paketnya adalah yang terbesar. Shaolin memandangi orang-orang ini dan bertanya kepada mereka, Tuan, apa yang kalian lakukan di sini? Pria kurus yang memimpin tersenyum dan berkata, hari ini kami semua hendak menjual koleksi berharga kami kepada Tuan Muda. Kalian tidak membohongiku kan? Ucap Shaolin sambil menyilangkan tangannya. Bagaimana kami bisa berbohong kepada Anda? Tuan Muda, bahkan jika aku punya 100 nyali, aku tidak akan berani. Ucap pria kurus yang memimpin. Baiklah, tunjukkan padaku. Ucap Shaolin dengan wajah angkuh. Beberapa orang segera membuka bungkusan itu. Dan setumpuk barang langsung jatuh ke tanah. Semuanya adalah perhiasan bulu, kulit, dan lain-lainnya. Lalu Shaolin berkata, ini memang beberapa barang yang sangat menarik. Pria yang memimpin mereka berkata, ini semua barang yang sangat bagus. Nah, jangan sampai kau menyia-nyiakannya. Oke, baiklah, bungkus semuanya untukku. Ucap Shaolin dengan wajah serius. Semua orang sangat gembira dan membungkus semua paket itu dengan rapi. Saat ini pria yang memimpin mereka berkata dengan wajah malu-malu. Ini, untuk harganya, aku tidak tahu. Kau mau uang kan? Katakan padaku, berapa harganya? Ucap Shaolin dengan raut wajah yang sangat meyakinkan. Beberapa orang saling mengobrol dan menaikkan harganya lebih dari 10 kali lipat dari harga seharusnya. Mendengar harganya, Li Hua yang berada di bawah selimut hendak mau merangkak keluar. Tetapi Shaolin langsung menahannya. Berapa harganya? Ucap Shaolin tersenyum. Jumlahnya mencapai 2.100 tel perak. Tetapi Anda adalah orang yang dermawan. Jadi kami memberikan harga 2.000 tel perak. Ucap pria kurus yang memimpin. Shaolin kemudian berkata, tidak, harganya salah. Setelah mengatakan ini, pria parubaya dan pria gendut itu menjadi semakin senang. Mereka semua tahu bahwa setiap kali pemuda itu mengatakan ini, dia akan menggandakan harganya.
Berapa banyak menurut Anda, Tuan Muda? Ucap mereka segera menantikannya. Apa aku boleh memberitahumu? Tapi aku khawatir harga itu tidak baik, ucap Shaolin. Kami sama sekali tidak keberatan. Tuan Muda, Anda dapat berbicara dengan bebas sebanyak yang Anda inginkan. Kami akan mengikuti harga Tuan Muda, ucap pria parubaya dengan senang. Mendengar semua orang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada keberatan, Shaolin mengeluarkan koin emas dari sakunya. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Seketika mata semua orang tertuju pada Shaolin yang memegang koin emas di tangannya. Tetapi tepat pada saat itu juga, Shaolin tiba-tiba langsung menyimpan koin emas itu. Dan kemudian mengeluarkan satu tael perak. Kalau begitu aku akan memberimu satu tael perak, ucap Shaolin dengan lantang. Saat dia mengatakan itu, Shaolin langsung menyeret semua bungkusan itu. Paket yang beratnya lebih dari 10 kg itu menjadi seringan kapas di tangan Shaolin. Ketika orang kurus yang memimpin mendengar ini, dia langsung tercengang. Ini, Tuan Muda, jangan bercanda. Ekspresi Shaolin membeku sesaat. Apakah menurutmu aku bercanda? Aku yang akan menetapkan harga dan sama sekali tidak ada yang keberatan. Mungkinkah kalian ingin mengingkari apa yang kau katakan? Ucap Shaolin. Setelah dia mengatakan itu, Shaolin langsung keluar dari tenda dengan barang-barang di tangannya. Dan Li Hua langsung tertawa keras di benaknya. Melihat Shaolin akan pergi, semua orang segera mengejarnya. Kesepakatan tidak bisa dilakukan, ucap semua pedagang itu sambil berlari mengejar Shaolin. Adapun Li Hua yang berada di dalam tenda hanya mendengar suara dari luar. Pembohong kecil, hentikan langkahmu. Kau ingin menipu kami dengan uang perak ini, ucap para pedagang sambil mengutuk Shaolin. Hahaha, siapa yang berbohong padamu? Kau bilang aku yang menentukan harganya, ucap Shaolin sambil berlari dan tertawa. Kami akan membunuhmu, ucap para pedagang yang mengejar Shaolin. Seketika terdengar suara perkelahian, dan kemudian Li Hua bergegas keluar dari tenda. Dan melihat ada beberapa pria yang bertubuh besar berguling-guling kesakitan di atas tanah. Beberapa dengan kondisi lengan patah dan beberapa lagi kaki patah. Dan beberapa juga dengan hidung memar dan wajah yang bengkak. Tapi Shaolin dan kuda putih kecilnya menghilang seperti angin. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di kejauhan, terlihat kuda Shaolin membawa semua paket itu di punggungnya. Dia mengendarainya dengan sangat cepat sejauh 4 mil dalam satu tarikan nafas. Saat ini Shaolin tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan penampilan para penjual yang tidak bermoral tadi. Kelompok penjahat yang tidak bermoral itu harus diberi pelajaran, ucap Shaolin sambil mengendarai kudanya. Setelah beberapa mil perjalanan, dan pada saat itu tepat tengah hari dan matahari sangat terik, dia mungkin masih bisa bergerak. Tetapi kuda putihnya kelelahan tidak bisa bergerak lagi. Kini mereka telah berada di tengah padang rumput dan tidak ada pohon untuk berteduh. Shaolin langsung melirik semua bungkusan itu, lalu membuang beberapa barang yang cukup besar. Pada saat ini sebuah suara teriakan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Shaolin, tunggu aku. Segera Shaolin menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda yang bagus datang ke arahnya. Dan ada seorang gadis dengan kuncir kuda di punggung kudanya, dia adalah Li Hua. Keterampilan berkuda yang bagus. Perhatian Shaolin tertuju pada keterampilan berkuda Li Hua. Saat kuda itu mendekat, Li Hua berbalik dan melompat turun. Matanya memerah, dia sepertinya baru saja menangis. Dan sepertinya akan segera menangis lagi. Li Hua kemudian berkata kepada Shaolin, "Kau bajingan, kau bahkan tidak mengatakan apa-apa. Itu akan membuat orang khawatir dengan sia-sia," ucap Li Hua sambil meneteskan air matanya. "Maaf Li Hua, aku telah menyebabkan masalah. Jika aku tidak pergi, aku akan melibatkanmu dalam masalah itu," ucap Shaolin berkata dengan malu-malu. "Di mana semua barang-barang itu?" ucap Li Hua yang tidak melihat barang-barang itu bersama Shaolin. "Karena sangat berat, jadi aku membuangnya," ucap Shaolin. "Kau membuangnya?" ucap Li Hua dengan matanya langsung melotot. "Ya," ucap Shaolin dengan sangat singkat. "Tapi barang-barang itu sangat berharga," ucap Li Hua lagi. Shaolin berkata dengan acuh tak acuh. "Mengapa? Ada begitu banyak barang berharga di dunia ini. Selama aku mau, aku bisa mengambilnya kapan saja. Kau memang pria yang sedikit gila," ucap Li Hua sambil menginjak kakinya. Shaolin yang mendengar kata-kata itu segera berkata dengan gembira, "Pikirkanlah, jika barang-barang itu diambil oleh orang-orang Tibet yang membutuhkannya, mereka akan sangat bahagia. Jadi memberikan kepada mereka adalah pilihan yang terbaik," ucap Shaolin dengan polos. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.